Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya dapat bersilaturahmi hadir di kediaman Ustadz Slamet, yaitu salah satu pendiri sekaligus kepala TPQ Al-Qasim. Saya di sini dalam rangka menyelesaikan tugas dari Ibu Asna Fitriatari, yaitu tugas komunikasi pendidikan. Selanjutnya saya akan berbincang-bincang mengenai sejarah berdirinya TPQ Al-Qasim. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kenapa nama TPQ Al-Qasim tidak seperti nama-nama TPQ yang lain menggunakan nama masjid, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Bismillah. Terkait dengan nama TPQ Al-Qasim, kok tidak sama dengan nama masjid ya? Iya. Sementara di sini masjidnya Masjid Nurul Ihsan, Ya, TPQ-nya kok TPQ Al-Qasim. Nah, memang ini ada sejarah ya, ada sejarah awal mula berdirinya TPQ Al-Qasim. Dulu sebelum berdiri TPQ Al-Qasim, kita memang proses belajar mengajar itu di masjid. Nah, alhamdulillah ada donatur ya, donatur saudara kita ya yang membantu untuk mendirikan bangunan ya. Dulu kita belum ada bangunan, awalnya itu hanya TPQ, kita belajar di teras masjid. Nah, ada donatur mendirikan bangunan lengkap mulai dari awal proses pendirian, seluruh material bangunan bahkan sampai kepada mobiler di dalamnya dilengkapi. Istilahnya siap, anak-anak santri-santri dan santriwati yang belajar di TPQ itu tinggal masuk menempati bangunan tersebut. Nah, ini donatur tersebut bernama saudara kita Pak Qasim. Jadi untuk sebagai rasa terima kasih kita juga sepakat dengan seluruh tokoh masyarakat dan sebagainya untuk mengabadikan donatur tersebut yang sudah membantu masyarakat di sini, khususnya ya jamaah Masjid Nurul Ihsan, santri dan santriwati yang ada di Masjid Nurul Ihsan yang belajar di TPQ. Sehingga atas sejarah itulah, peristiwa itulah kita mengabadikan nama beliau itu dicantumkan sebagai nama TPQ Al-Qasim. Begitu, Sehingga masjidnya Masjid Nurul Ihsan, TPQ-nya TPQ Al-Qasim. Dan masalah pemberian nama ini sebetulnya tidak ada aturan baku ya yang mengikat nama TPQ itu harus sama dengan nama masjid, tidak ada. Sehingga dengan adanya sejarah awal mula berdirinya TPQ, kita sebagai bentuk rasa terima kasih dan rasa syukur kita, maka diabadikanlah donatur yang membangun TPQ itu mulai dari nol sampai semua berdiri sehingga sekarang diberikan nama TPQ Al-Qasim. Masya Allah. Ya. Semoga menjadi amal yang baik. Amin, amin, amin. Ya. Kira-kira TPQ Al-Qasim itu berdirinya tahun berapa, Ustadz? Ya. Kalau awal mulai berdirinya, nah kita tonggak sejarah mulai proses belajar mengajar, sebetulnya ini warisan ulama-ulama terdahulu. Ada ustadz-ustadz kita, para pini sepuh lah, orang-orang tua kita dulu. Proses belajar mengajar mengaji ini sudah dilaksanakan di masjid. Namun mulai berdirinya bangunan dalam bentuk TPQ dan proses belajar mengajar ini kita daftarkan resmi sebagai TPQ, Taman Pendidikan Quran, itu sejak tahun 2002 ya, tahun 2002. Jadi kalau sekarang kira-kira sudah 18 tahun ya. 18 tahun ya. Ya, tahun 2002, sekarang udah 18 tahun. Ya. Memang sudah cukup lama dan luar biasa perkembangannya sejak itu, dan atas bantuan bangunan itulah sehingga sekarang itu kita proses belajar mengajarnya sudah memiliki bangunan tersendiri dan sudah kita daftarkan di Kementerian Agama dan sudah memiliki nomor statistik bangunan untuk operasionalnya, izin operasionalnya ya, sekira itu. Murid di sini kira-kira ada berapa, Ustadz? Ya, murid untuk saat ini ya. Nah, untuk saat ini kan memang terakhir untuk tahun 2020, sebagaimana sama-sama kita memaklumi kondisi kita di awal-awal tahun, lebih tepatnya sekitar bulan Maret sebelum Ramadan ya kan, kita terpaksa
untuk belajar dari rumah ya TPK, karena ada bukan musibah ya, ujian lah bangsa dan negara kita dengan wabah corona. Nah, terakhir sejak kita sementara kita bukan liburkan ya, kita mengaji atau belajar di rumah, tercatat murid di TPK Al-Qasim itu sebanyak 110 santri dan santriwati. Nah, kalau dibedakan santri yang ikhwannya yang laki-laki itu ada sekitar 57, dan santri yang santriwatinya atau akhwatnya itu ada 53. Jadi total keseluruhannya 110 santri dan santriwati yang belajar di TPK Al-Qasim. Oh begitu Ustaz. Ya. Oh, saya dengar di sini ada 5 kelas ya Ustaz. Ya, kita bukan kelas lah. Kalau kelasnya kita kan kelompok belajar. Ya, kita kelompokkan pengelompokan dalam proses belajar mengajar itu supaya materi yang diberikan itu sesuai dengan kelompok belajar masing-masing yang kita buat. Itu memang ada 5 kelompok belajar. Itu pembagiannya berdasarkan apa Ustaz? Apakah berdasarkan umur atau lain-lainnya gitu? Iya. Untuk sementara ini kita memang proses belajar mengajar ya itu biasanya korelasinya positif sih, umur, kemudian juga tingkat pendidikan. Namun sebetulnya pengelompokan ini sesuai dengan kemampuan baca tulis Al-Qur'annya. Nah, di TPK Al-Qasim ini kan mulai proses pembelajarannya kita menggunakan metode Iqra. Ya, metode Iqra. Jadi anak-anak tuh yang umur 4 tahun, 5 tahun, bahkan baru mau masuk SD, PAUD, mereka biasanya orang tuanya menitipkan di TPK mulai belajar mengenal huruf-huruf Al-Quran, membaca Al-Quran dengan metode Iqra. Jadi sini 5 kelompok ini dikelompokkan. Kelompok pertama itu yang baru masuk, yang baru belajar. Nah, jadi kami targetkan itu yang baru belajar mulai Iqra pertama sampai Iqra 3. Nah, ini satu kelompok. Itu satu kelompok. Nah, biasanya anaknya kecil-kecil ya, umurnya pun berkisar antara 4 sampai 5 tahun. Ya. Nah, jadi jumlahnya ada sekitar 20-an orang yang kelompok 1 itu yaitu yang baru belajar Al-Qur'an dan baru belajar mengenal huruf lah, Iqra, dari Iqra 1 sampai Iqra 3. Nah, Iqra 3 sampai Iqra 5, nah ini satu kelompok lagi. Nah, jadi sudah mulai mengenal huruf Al-Qur'an, huruf hijaiyah itu sudah mulai bisa merangkai membaca. Nah, itu kita kelompokkan sendiri. Nah, itu juga ada sekitar 20-an lebih ya. Nah, begitu juga dengan Iqra 5 sampai habis terakhir sampai Iqra 6. Ya, sampai menyelesaikan bacaan Iqra sampai Al-Qur'an mulai juz pertama ya, ataupun juz amma biasanya gitu kan. Habis Iqra selesai biasanya kita lanjutkan dengan juz 30, juz amma. Nah, itu satu kelompok lagi, itu misalnya kelompok yang ketiga. Jadi dia sudah bisa membaca Iqra, merangkai hurufnya, kemudian membaca Al-Qur'an tapi masih terbata-bata. Tajwidnya sudah mulai kita masukkan. Nah, itu kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat itu sudah bisa mulai lancar membaca Al-Qur'an. Kelompok keempat bisa lancar membaca Al-Qur'an. Biasanya targetnya kalau di dalam Al-Qur'an itu kita yang mulai dari juz pertama ya. Juz pertama tuh surat-surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai Al-Maidah, itu kelompok yang keempat. Nah, yang kelompok yang kelima itu biasanya yang sudah lancar sekali membaca Al-Quran, tajwidnya juga sudah bagus, bahkan akan ada proses pembelajaran tajwid juga di dalamnya. Nah, jadi sampai beliau santri-santri kita mengkhatamkan Al-Quran. Nah, itu kita tempatkan di kelompok yang kelima. Jadi 5 kelompok itu ya kalau berdasarkan umur memang ya korelasinya positif. Yang baru belajar kan tentu umurnya lebih muda kan, kecil-kecil. Nah, jadi kelompok 2 agak sedikit lebih besar umurnya, kira-kira umurnya misalnya di atas 6 tahun, 7 tahun lah, 8 tahun. Kelompok ketiga sampai 10 tahun. Kelompok keempat biasanya sampai 12-13 tahun. Kelompok kelima sampai menjelang dia mau lulus SD atau menjelang masuk SMP, sebenarnya 13 tahun ke atas rata-rata.
Kalau kelompok umur seperti itu, tapi kita pengkelompokan itu tidak berdasarkan umur. Ada juga ya umurnya yang sudah 8 tahun 9 tahun tapi baru belajar mengaji, tetap kita kelompokkan di kelompok yang pertama. Jadi dia berdasarkan kemampuan baca tulis Al-Qur'annya, pemahamannya bisa membaca Al-Qur'an, iqra'nya sampai kepada Al-Qur'an, pengelompokannya cenderung ke arah sana. Oh begitu Ustaz. Ya. Oh, selain mengaji di situ apakah ada materi lain? Ya. Seperti fikih atau yang lainnya gitu? Alhamdulillah untuk di TPK Al-Qasim kita tenaga pendidiknya itu ada 7 orang. Ya, jadi masing-masing kita diberikan amanah untuk mengajar sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Kalau untuk kelompok yang pertama, memang target utama kita adalah bagaimana santri dan santriwati kita itu bisa membaca Al-Quran. Namanya juga Taman Pendidikan Al-Quran gitu ya. Ya Ustaz. Nah, jadi target utamanya bagaimana supaya bisa membaca Al-Quran. Namun selain kita mengajarkan bagaimana bisa membaca Al-Quran, kita juga menambah pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi misalnya yang baru belajar ya di kelompok 1 dan kelompok 2, kita juga mengajarkan misalnya bagaimana sholat ya, bab toharoh, fikihnya gitu kan. Jadi yang masih ringan-ringan, dasar-dasar kita mulai masukkan, misalnya hafalan doa-doa pendek ya kan. Iya, hafalan ayat-ayat pendek mulai dari at-takasur ke bawah gitu kan. Kalau hafalan doa-doa pendek itu doa-doa harian, doa mau makan, sudah makan, mau tidur, bangun tidur, dan doa-doa yang umumnya lah, yang masih gampang untuk dipelajari, yaitu biasanya di kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3 dan kelompok 4 itu karena tadi kelompok 3, kelompok 4 sudah mulai bisa membaca Al-Quran. Nah, selain tadi fikih yang seperti tadi bagaimana tentang toharoh, bab sholat gitu kan, kita juga tambah dan namanya pelajaran tajwid. Jadi membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya ya, tempat keluar hurufnya, dan kita lengkapi juga dengan tajwid. Jadi membaca Al-Quran yang benar. Nah, jadi apa hukum-hukum nun mati dan tanwin dan sebagainya, hummat, nah panjang pendeknya. Nah, di sana kita sudah mulai berikan pelajaran tersebut. Nah, kalau yang sudah kelompok yang terakhir, kelompok 5 ini kan dari segi usia tuh rata-rata sudah SD kelas 6, bahkan ada juga yang sudah kelas 1 SMP begitu kan. Nah, ini pelajarannya kita tambahkan juga dengan sejarah Islam ya, sejarah Islam terkait dengan bagaimana dulu awal mulanya ya Rasulullah berdakwah ya, mulai dari sejarahnya kita ngambil dari Sirah Nabawiyah ya. Kita ada pelajaran Sirah Nabawiyah, sejarah Islam itu, supaya anak-anak itu juga santri-santri kita memahami bagaimana mulanya Islam ini tegak di muka bumi yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Jadi cukup lengkap juga. Selain belajar baca tulis Al-Quran, ada pelajaran fikihnya, kemudian ada bab sholatnya, kemudian kita juga ada memberikan doa-doa harian ya, kemudian hafalan ayat-ayatnya. Jadi kita ada hafalannya juga. Target kita ya minimal juz amma ya, juz amma mereka sudah bisa menghafal. Tapi kalau yang masih kelompok 1, 2, 3 itu targetnya ad-duha ke bawah. Nah, 3, 4 itu kalau misalnya ad-duha, mudah-mudahan juz amma itu ya juz terakhir ya, juz 30 mulai dari surat An-Naba surat ke-78 sampai An-Nas itu kalau bisa hafal santri-santri kita. Dan ada beberapa memang yang sudah hampir hafal ya, surat-surat pendek itu. Dan di samping itu juga kita memberikan dengan tajwid, materi tajwid, dan juga dengan sejarah Islam. Jadi itu proses pembelajaran yang dilakukan di TPK Al-Qasim. Oh gitu Ustaz. Ya. Oh, untuk program setiap hari besar Islam apakah ada Ustaz selain seperti tahajud di masjid gitu? Iya, kita biasanya bekerja sama dengan pengurus masjid ya, PHBI masjid. Kemudian juga kita kan di sini ada terbentuk remaja masjid ya. Jadi kita berkolaborasi lah antara TPK santri-santri kita dengan PHBI masjid ya, pengurus masjid, juga dengan remaja masjid kita. Jadi peringatan-peringatan Hari Besar Islam insya Allah senantiasa kita laksanakan bersama-sama dengan masyarakat juga, melibatkan seluruh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang ada di sini. Misalnya ya Maulid Nabi gitu kan, Isra wal Mi'raj ya kan, Nuzulul Quran dan lain-lainnya, Ramadan. Bahkan kalau Ramadan gitu kita bina anak-anak kita tuh untuk bisa
memberikan materi kultum gitu kan. Kita ajarkan juga pidato, walaupun dengan membaca dan sebagainya. Kita mulai ajarkan supaya berani mental berdiri di depan. Anak-anak itu kita jadwalkan untuk mengisi kegiatan kultum sebelum sholat taraweh misalnya gitu kan, atau sholat isya. Itu proses pembelajarannya. Jadi untuk peringatan hari-hari besar Islam, insya Allah kita senantiasa melaksanakan dan senantiasa melibatkan juga santri dan santriwati kita dalam proses pelaksananya itu, misalnya yang mengaji itu kan, yang MC dan lain-lainnya. Nah, kalau terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan ekstra yang lain seperti sholat tahajud misalnya malam, itu biasanya itu kita adakan juga, namun intensitasnya itu tidak sering. Ya, kalau untuk yang misalnya qiyamul lail dan sebagainya, kita biasanya mengelompokkan itu yang kelas 4, kelompok 4 dan kelompok 5 yang sudah agak besar. Besar-besar ya, Iya, yang besar-besar saja. Dan itu juga momen-momennya kita ambil momen-momen, misalnya ya misalnya 1 Muharram ya, peringatan Muharram, kita evaluasi, sambil evaluasi apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun. Malamnya sekaligus kita mengadakan mabit itu istilahnya malam bina iman dan takwa. Kita misalnya tidur di masjid ataupun di TPQ, malamnya kita bangun bareng-bareng, kita qiyamul lail. Nanti sebelum sholat subuh kita isi dengan tausiah, ya perenungan, evaluasi, atau istilahnya ya muhasabah. Dan itu sering juga kita lakukan. Tentu dalam pelaksananya kita tetap melibatkan remaja masjid dan pemuda-pemuda yang ada di sini untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya. Begitu Ustaz. Ya. Kan sebelum masuk SMP kan ada kayak sertifikasi gitu kan Ustaz. Ya. Itu apakah masih sering dilaksanakan sekarang ini? Iya. Sampai terakhir, mulai dari awal ada proses sertifikasi yang dilakukan oleh FKPK ya. FKPK itu forum komunikasi TPQ untuk tingkat kecamatan, itu ada persatuannya, ada forumnya. Nah, ya, untuk kecamatan Tuapaya, TPK ada di kecamatan Tuapaya itu ada FKPK-nya. Dan setiap tahun ini karena disesuaikan dengan perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan baca tulis Al-Quran sebagai salah satu prasyarat bagi siswa yang ingin masuk ke sekolah lanjutan pertama atau SMP, itu disyaratkan harus bisa membaca dan menulis Al-Quran. Nah, sehingga dengan adanya perda ini, kita di TPQ yang ada di Bintan, khusus di Kecamatan Tuapaya, melalui FKPK ini membuat program bekerja sama dengan Kemenak tentunya. Nah, Kemenak yang kualifikasi, karena sertifikatnya itu nanti yang menandatangani Kemenak, kepala Kemenak. Ya, sertifikat itu istilahnya sebagai bentuk sudah diuji, sudah diverifikasi, sehingga memang anak-anak yang mendapatkan sertifikat ini sebagai prasyarat masuk SMP itu sudah bisa membaca Al-Quran. Namun di sertifikasi ini tidak hanya membaca tulis Al-Quran gitu. Jadi ada beberapa yang diuji, dan ini dilaksanakan setiap tahun. Ini sudah berjalan hampir menjelang 10 tahun lah ya, pelaksanaan sertifikasi ini sesuai dengan keluarnya perda. Kemudian materi yang diajarkan atau materi yang diujikan di dalam sertifikasi itu ada 5 ya. Apa aja itu ya. Kira? Yang pertama tentu yang utama ya, yang menentukan kelulusan itu adalah bisa membaca Al-Quran ya kan ya. Jadi makanya target kita minimal anak sudah kelas 5 SD atau kelas 6 SD, target kita memang sudah bisa membaca Al-Quran, lancar mengerti. Bahkan kalau memang sesuai dengan kemampuan anak, mereka juga sudah memahami tajwid. Itu kelas 5 sampai kelas 6 SD. Makanya kelas 5 kelas 6 SD itu rata-rata di sini dikelompokkan di kelompok 4 dan 5. Sehingga dia bisa membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi persyaratan pertama harus bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, terkait dengan masalah menulis Al-Quran, menulis huruf Arab, itu ada yang namanya imla. Nah, imla ini biasanya kita untuk persyaratan munakosah itu cari yang agak ringan, mulai dari Al-Fatihah ataupun setidak-tidaknya 30, mulai Qul huwallah, ya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas. Nah, itu
imlaknya, jadi menulis ya mulai dari basmalah sampai ayat terakhir sesuai dengan apa yang mereka cabut undinya. Misalnya saya cabut dapat An-Nas, ya mereka menulis An-Nas itu tanpa melihat Al-Quran harus bisa, itu imlaknya. Nah kemudian seperti tadi kita mengajarkan juga hafalan surat-surat pendek. Hafalan surat-surat pendek target kita itu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu nanti diacak surat-surat panjang ya, nanti mulai dari Ad-Duha ataupun At-Takasur ataupun surat-surat Al-Alaq misalnya kan, Al-Bayyinah. Nah itu mana yang panjang-panjang itu nanti mereka cabut undi, sisanya mulai dari At-Takasur ke bawah ya, bisa An-Nas, bisa Al-Lahab, bisa yang lain-lainnya. Nah itu untuk hafalan surat-surat pendek. Samping itu juga ada hafalan doa-doa harian. Itu kalau salah ada 23 atau 24 doa harian itu. Nah itu mereka tuh diuji. Itu juga nanti dicabut acak. Tiba-tiba misalnya baca doa masuk WC misalnya gitu kan. Nah, itu jadi diacak seperti itu udah yang ketiga. Kemudian setelah itu juga diuji sholatnya. Ya sholat ya, jadi bacaan sholat mulai dari niat, mulai dari takbiratul ihram bacaannya ya kan, kemudian ruku sujud sampai salam. Biasa dia dinilai juga masalah bacaan sholatnya. Nah jadi 5 itulah yang kriteria yang menjadi kelulusan munakosa, sehingga begitu kalau dinyatakan lulus nilai minimal 65 maka dia dinyatakan lulus, dan itu di sertifikat itu ada nilainya. Misalnya membaca Al-Quran berapa nilainya, kemudian misalnya imla menulis Al-Quran, menulis huruf Arab berapa, surat-surat pendek berapa nilainya, sholat berapa nilainya, hafalan doa-doa harian berapa nilainya, hafalan surat-surat pendek berapa nilainya. Jadi total keseluruhan nilai itu ada. Dan tim pengujinya itu bukan guru-guru TPQ. Tim pengujinya itu memang khusus dari FKPQ, itu diambilkan dari Kemenak ya, Kemenak Bintan. Jadi Kemenak Bintan itu kita libatkan, ada beberapa yang untuk menguji itu. Jadi memang betul-betul anak itu dilakukan diuji lah kemampuannya sampai sejauh mana baca tulis Al-Qurannya dan pengetahuan yang lainnya. Jadi itu proses sertifikasi. Nah bagi anak-anak yang sudah lulus sertifikasi sesuai dengan perda tadi, itulah untuk masuk ke SMP. Dalam arti kata bukan kalau misalnya yang tidak lulus dan sebagian tidak boleh masuk SMP, tapi ada semacam seperti perjanjian ataupun di atas surat pernyataan mereka terus belajar ya sampai bisa membaca tulis Al-Quran yang dikeluarkan oleh FKPQ, sehingga dia itu sebagai persyaratan untuk masuk ke sekolah yang lebih lanjut. Jadi munakosah dilaksanakan setiap tahun, biasanya tuh di awal tahun ya, sebelum masuk sebelum misalnya kelas 6 itu sebelum ujian atau FTANAS ya, atau ujian nasional dan sebagainya. Nah, biasanya berkisar bulan-bulan Februari atau bulan Maret itu biasanya dilaksanakan munakosah. Jadi itu rutin dilaksanakan insyaallah. Oke. Ya. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Ya, sama-sama insyaallah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Syukran, jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.